Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya malam ini? Hari ini kita ketemu lagi di dalam acara tentang sharing orang tua yang sudah menerapkan metode Aba Fibi ini untuk anaknya. Dan di sini hari ini kita udah 3 episode, jadi ini adalah episode yang ketiga bersama Ibu Agnes, maminya Leo. Yang sebelumnya ada Mami Leo juga, tapi dengan Ibu Yusi, kemudian dengan si kembar minggu lalu yang tentu masih ingat ya, yang pinter banget masak. Dan hari ini kita akan bergabung dengan Ibu Agnes yang akan bergabung bercerita tentang Leo Bu Agnes. Oke? Kita panggil dulu ya Bu Agnesnya ya. Semoga cuaca di sana hari ini cerah. Tadi sih. Oh, nah ini dia Bu Agnes. Apa kabar Bu? Baik, Bu. Semoga hari ini cerah di Batam ya Bu ya. Ya, hujan dikit-dikit lah, Bu. Ya semoga cuaca bagus jadi tidak menghambat ngobrol-ngobrol kita malam ini. Jadi ibu-ibu, Amin. bapak-bapak semua, ini kenalan dengan Ibu Agnes, maminya Leo, yang hari ini akan berbagi tentang pengalaman Bu Agnes dalam menerapkan ilmu Abang Fibi ini kepada Leo, gitu ya. Jadi kalau nggak salah dulu ya, Bu Agnes, kayaknya Bu Agnes ini termasuk peserta-peserta pertama saya. Jadi saya kenal Bu Agnes sudah cukup lama. Jadi dari awal saya apa namanya baru-baru muncul ya Bu Agnes ya. Kayaknya kita Iya. berkomunikasi dari awal banget, jadi emang udah lama gitu ya. Nah, Rio sekarang umurnya 7 tahun ya Bu ya? Udah 7 tahun ya? Ya Ibu. eh, gimana, Oke, gimana, lancar. Bu? Ya, Sorry, jadi Bu. sekarang udah Putus-putus. berusia. Biasa Ya, sinyal. iya, eh, Sinyal di Batam ini, aduh. iya. Gak kedengeran ini, Bu, ngomong Iya. apa. Nah, ini mulai bagus, Bu. Gimana, Bu? Oke, semoga bagus. Ya, semoga bagus terus ya Bu ya. Jadi bisa Ibu ceritakan ya. Sebelum saya dengar loh, Ibu ngomong saya dengar. Semoga juga Bapak Ibu yang di rumah juga. Wah, Sebetulnya Ibu ini aku yang... sebelumnya dengar nggak Bu, Bu? saya terpaksa pasang dua ini. Sinyalnya nggak bagus banget. Oke, silakan 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 di upgrade dulu gimana handphonenya supaya enak. Sebentar ya, Bu. Oke? Ya, boleh Eh, boleh. Kita tunggu ya. Bentar ya, Bu. Ini sinyalnya nggak bagus banget, jadi terpaksa pasang dua ini, Bu. Iya, Ini, Bu, sinyalnya. iya, mulai-mulai hujan katanya di Batam tadi Hujan gerimis. kalau udah... Nah, ini udah mulai denger nih, Bu. Gimana nih, Oke, Bu? Saya pindah oke. posisi. Mau nggak mau nyari sinyal. Iya, nyari posisi yang enak, sekalian cari posisi Maaf yang ya, enak. Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kan juga cuaca hujan. Kalau di sini mah cerah. Iya, Iya, oke. ini kalau Masih di dengar ya? Batam udah hujan pasti nggak. Ya, Oke, baru udah kedengeran ini, Bu. Udah lumayan kedengeran. oke. Jadi ceritanya pertama kali ini kita kenalan sama Bu Agnes kan udah lama. Saya juga waktu itu masih baru belajar ngajarin ya Bu ya awal-awal. Tuh background Ibu tuh sebetulnya apa ya Bu ya? Sebelum apa namanya belajar ABCD, Ibu apa punya background psikolog atau pendidikan atau guru atau apa gitu Bu? Enggak, Bu. Cuma ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa aja, Bu. Nggak ada background apa-apa. Palingan Jadi ya pertama kali gimana? Leo dibilang ada masalah di diagnosa autis atau speech delay dulu Bu pertama kalinya. Ibu merasa Leo ada masalah itu kapan? Jadi Leo itu kan sempat ke kayak gimnastik gitu kan, Bu. Mm-mm. Usia 15 bulan. Habis itu setelah mama saya meninggal, jadi saya sempat lost tumbuh kembang. Udah gitu, maaf ya, Bu, ada yang ini. Udah gitu saya nggak perhatiin pas di gimnastik itu saya baru sadar.
Mm-mm. Saya lihat anak-anak usia selio itu udah bisa ngomong pertama. Dipanggil itu pasti noleh. Mm-mm. Ketiga itu selio Oh, itu Bu. udah bisa ngomong Iya, pertama. lanjutkan, Bu. Ya, halo Bu. Ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Ya, terus kemudian udah bisa ngomong, tetapi Dio belum ya, Bu ya? Belum, belum. Hmm. Cuma Terus, hari-hari yang dikerjakan cuma kepek-kepek tangannya tuh kepak-kepak gitu, Bu. oke. Terus Ya. suka tek 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 gitu. Hmm. Mulutnya Terus cuma Ibu tek ke tek 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 dokter. tek. Iya, terus kemudian Ibu ke dokter. Sempat ke dokter maksudnya di situ. Oh, Setelah iya, sempet ke dokter anak. Saya waktu mau imunisasi saya bilang, "Dokter," saya langsung to the point. "Dokter, sebenarnya dokter ini sebenarnya anak saya ada apa sih gitu? Ada kelainan kah gitu?" Terus dia bilang, "Sebenarnya saya mau ngasih tahu tapi nanti, Bu. Tapi karena saya saya terbuka aja," dia bilang. "Leo itu Hmm. nggak ada kontak mata sama sekali. Hmm. Hmm. Dipanggil juga nggak ngeh kalau itu dia gitu. Hmm. Kayaknya ini ada sindrom ke autistik ya Bu, maaf," dia bilang. Itu kayak Hmm. kesamber petir, nggak bisa tahu lagi lucu-lucunya kan Bu, nggak jelas gimana, bingung. Terus Hmm. diarahin ke dokter anak lagi, juga bilang yang sama, dokter anak yang khusus tumbuh Hmm. kembang bilangnya sama. Terus keluar resep. Jadi anak ibu Hmm. dikasih seperempat dulu, nanti kalau udah mulai nggak bisa tenang lagi kasih setengah gitu. Saya sama bapaknya bingung, kok dikasih resep gitu. Saya mau tahu kan kenapa gitu, kok dikasih resep gitu. Hmm. Akhirnya kita nggak tebus, kita googling, kita cari, oh ternyata obat penenang. Hmm. Lumayan juga Bu, dosisnya cukup cukup tinggi Hmm. gitu loh untuk anak 15 Hmm. bulan Hmm. yang nggak apa maksudnya kayaknya nggak masuk di akal gitu loh Bu. Hmm. Leo emang dulu nggak bisa diem. Kalau kita Hmm. gendong, kita bekep begini, dia pasti bisa lompat keluar, Hmm. sama sekali nggak bisa diem. Bukan Leo yang sekarang. Itu Hmm. kalau di Kindiru, maaf nyebut merek ya Bu, kalau lari, Semoga ya. ya Bu, halo? Iya, jadi dia kalau di Skinduro itu Uh-uh. sekolah ya, Bu ya. Kalau di sekolah dia lari gitu maksudnya. Di sekolah. Gimana Bu? Kalau di Oh, sekolah dia lari. Heeh. kerjanya ngukur ruangan, lari-lari sana sini. Itu Hmm. Iya. ya kepentok itu nggak bisa ngikutin Bu sama sekali. Awalnya saya frustasi Bu, stres Hmm. banget. Dia Hmm. dicubit juga Terus ketawa. terapi ya, Saya Bu ya. akhirnya minta, ya akhirnya saya terapi. Waktu datang ke tempat terapi itu ditolak Bu, masih 18 bulan Hmm. katanya. Saya ke 4 dokter, diagnosanya Hmm. sama. Jadi ditolak, Hmm. terus saya cari-cari, ketemulah situs tertentu gitu lah Bu. Terus diarahkan punya bukunya Prof. Ya. Hardiono. Mm-mm. Nah dari Hmm. situlah saya belajar belajar dikit-dikit apa yang bisa saya kerjain gitu. Tapi nggak ada perubahan ya, gitu lah Bu, lari-lari sana sini nggak jelas, pokoknya frustasi parah gitu. Akhirnya ke Hmm. satu center diterima 23 bulan. Hmm. Center Hmm. itu bilang harus 4 jam terapi, kejar 4 jam,
harus 6 jam terapi, 6 jam terapi. Tapi nggak ada juntrungannya, nggak tahu arahnya gimana gitu. Akhirnya dapetlah verbal. Tapi ya cuma gitu, Bu, satu-satu. Jadi maksudnya kayak Dapat gimana Bu? Udah bisa ngomong gitu ya? Mulai bisa ngomong, keluar tapi mulai satu-satu. Jadi mulai keluar itu kaki. Kata-kata yang pertama kali keluar itu kaki. Karena dia sangat suka sepak bola kan, Bu. oh, oke. Jadi kaki. Terus itu umur berapa Bu ya? Mulai bisa dia ngomong sangat itu suka mulai bisa ngomong itu umur berapa? 31 bulan. 31 bulan, oke. Terus kemudian? Tapi selebihnya itu, tapi selebihnya itu gitu. Iya. Terus kalau mau ngomong sesuatu itu kayak gitu. Nggak ada apa ya, lebih banyak ke gestur gitu, Bu. Iya. Gestur. Tapi terus mungkin kita belum tebak-tebak sendiri. Iya. Terus ya, gimana? Tantrumnya juga hebat kan, karena kita nggak ngerti kan gitu, Iya. bahasa dia gitu. Terus nggak bisa diem gitu. Iya. Dia tipe yang hiper ya Bu ya? Tipe yang artis yang hiper ya Bu ya, Leo? Iya. Ya, Hiper parah sih Bu. Terus akhirnya saya sempat 1 tahun 3 bulan di tempat tersebut, benar-benar buta itu Bu, yang kayak harus naik program, harus bayar sekian gitu. Saya tuh benar-benar buta. Akhirnya pertama kali di assessment agin anaknya cuma ngomong doang, nggak paham. Jadi saya ngerasa, aduh, 1 tahun 3 bulan loh, masa cuma ngomong doang, nggak paham gitu. Sempat kayak adu argumentasi lah sama yang mengakses gitu. Sempat kesel, marah gitu. Kok anak udah mestinya kayak udah ngomong gitu, sebutin kartu-kartu dia bisa, tapi kayak cuma ya menyebutkan gitu Bu, nggak paham gitu. Iya. Jadi belum bisa komunikasi dengan jelas ya Bu, walaupun kata-katanya udah banyak, juga udah banyak gitu ya, tapi masih suka-suka dia lah ya ibaratnya ya. Iya, artikulasi juga belum jelas gitu, belum terlalu jelas lah. Terus terus gimana Bu? Ekolali, babbling ada sesekali. Kalau dia udah nggak ini, dia paling suka tuh keluar gitu. Yang kita sendiri tuh nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi dia pengen ngomong, cuma bingung aja dia mau ngomong apa gitu kan. Akhirnya keluar. Iya. Iya. Terus akhirnya gimana Bu? Ibu gimana akhirnya Ibu ketemu? Mondar-mandirnya itu nggak bisa. Oke. Terus gimana Bu? Akhirnya ketemu itu gara-garanya ngeliat ketemu website ibu, ketemu Facebook ibu itu pertama kali iseng-iseng lihat lihat grup yang disarankan gitu kan Bu. Ya. Terus saya lihat, kok pengikutnya banyak gitu. Pengikutnya banyak. Berapa gitu. waktu itu apa ya gitu. Banyaknya berapa ya? Emang rezeki Leo sih. Ya, berapa ya? Iya, maksudnya udah 700 sampai 800-an gitu lah Bu. Tapi kan saya penasaran gitu. Terus udah gitu saya lihat ibu live gitu. Pas kebenaran ibu live, ya backgroundnya masih lemari kayu itu loh Bu ya. Ya, jadi awal-awal ibu kan nggak tegang lah, ibu itu nggak serelak sekarang. Jadi lu masih grogi baru. Jadi saya penasaran. Jadi penasaran Bu, ini orang ngomong apa ya? Mentek, terus
ekolali gitu-gitu. Paling pertama kali jujur pusing, Bu. Pusing, parah pusing. Tapi saya ngerasa kayaknya nih ada sesuatu yang bisa saya ambil gitu. Saya tipe orangnya nggak mau merasa tertantang, Bu. Penasaran. Akhir-akhirnya Ibu buka troll waktu itu. Nekat ngikut. Suami bilang, yakin mau ikut katanya. Bahasa Inggris kamu pas-pasan katanya. Saya bilang, itu hari gini ada handphone pintar, masa nggak bisa, saya bilang. Modal nekat lah, saya bilang. Masa gini-gini terus? Maksudnya, suatu hari, ya iya kalau kita ada di center, terus udah gitu, enggak, apa namanya, gimana, Bu? Lanjut aja Bu, silakan lanjut aja. Halo, Bu? Iya, lanjut aja Bu, silakan. Jadi gimana Bu proses belajarnya? Proses belajarnya gimana Bu? Silakan lanjut aja. Iya. Ya Bu. Nanti kita tunggu Bu Agnes untuk gabung lagi. Sebetulnya sih tadi udah dicoba. Pas waktu saya coba nih ya sebelum online itu bagus banget koneksinya, benar-benar jelas, bisa benar berdua ngobrol gitu ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba katanya cuaca mulai turun, cuaca hujan mulai turun di Batam. Tapi kalau udah pakai geluduk nih agak serem, sinyal kurang bagus. Nah semoga nih abis ini bisa online lagi. Jadi kalau bisa kita balik, kilas balik. Jadi pertama kali itu saya ingat Bu Agnes termasuk salah satu pemula, maksudnya benar-benar yang awal-awal ikut gitu ya. Kalau dulu benar-benar saya pasti kenal satu-satu. Ya sekarang juga masih sih ya. Kalau yang lumayan banyak ngomong pasti masih ingat saya. Apa namanya? Leo waktu itu memang yang timbul adalah sudah bicara terus kemudian tetapi bahasanya belum dapat gitu, maksudnya fungsi komunikasi dari bahasanya belum dapat, masih bicara sekedar bicara. Dan sebetulnya bukan cuma itu yang agak apa namanya yang saya masih sangat ingat gitu sama Leo adalah problem behaviornya gitu ya. Sebetulnya saya ingin gali hari ini lebih banyak tentang problem behavior karena ini tuh apa ya benar-benar akan bentar, ini udah muncul lagi Bu Agnesnya belum keluar. Oke. Ya Bu, ketemu lagi. Semoga hari ini bagus kali. Iya nih Bu, aduh sinyalnya parah banget. Harap maklum ya Bu, kalau udah hujan nggak bisa ini. Ya tadi sampai trading online ya Bu. Iya, jadi training online. Jadi kan Ibu termasuk salah satu peserta pertama dan saya masih ingat sih sebetulnya Ibu dan apa namanya yang lebih khusus lagi dari Leo karena Ibu banyak nanya tentang problem behavior ya yang cukup lumayan nih si Leo nih agak agresif anaknya gitu ya dibanding dengan anak yang lain gitu maksudnya. Jadi ya Iya. Ya gimana tuh jadi ceritanya Bu? Leo itu jadi abis training online kan saya praktekin tuh Bu. Apa sih yang ada di kepalanya Leo ini gitu loh. Terus waktu awal-awal kan dia itu kalau dia itu identik kemana-mana bawa sendok Bu. Semua karena dia suka makan alat yang bikin dia nyaman itu sendok. Kan Ibu bilang suruh membuat satu chemistry pairing ya Bu ya. Sama anak apa sih yang bikin dia senang gitu kan. Ya itulah Bu video yang saya kirim sama Ibu itu awal-awal Leo mending sendok itu. Iya. Jadi karena dia kemana-mana bawa sendok. Ya jadi sebetulnya Bapak Ibu tuh jadi kalau kita sama anak ABK ya terutamanya autis itu kan masalahnya adalah mereka masalah sosialisasi dan juga masalah keinginan mereka untuk berinteraksi dengan kita yang belum ada. Terus gimana memancingnya gitu? Memancingnya dengan ya sesuatu yang menarik buat mereka gitu, bukan dengan maksa mereka harus lihat sini, harus kerjain ini, kerjain itu, tetapi tentu untuk dengan hal-hal yang menarik buat mereka gitu ya. Kebetulan Leo ya
yang dia sukain sendok karena dia suka makan gitu ya. Terus kalau ada anak lain mungkin sukanya yang lain gitu kan. Ada yang nggak suka makan, senangnya mainan, senangnya nonton YouTube misalnya, senang nyanyi. Ya itulah yang kita sebagai apa ya kunci kita untuk mendekati mereka gitu. Dan kemudian jadi gimana Bu setelah belajar? Sebenarnya Ibu berapa lama sih ngabisin waktu untuk belajar? Jadi tadi kan katanya Setelah susah, tapi setelah suami aja belajar nggak percaya pelan-pelan Ibu bisa belajar. dipraktekin, Bu. Yang pas problem behavior ya. Iya. Berapa lama Bu sehari belajar? Waduh, jaringannya naik turun ya, Bu. Sehari belajar berapa lama Ah, Bu? jadi jadi belajarnya sih terus terang bukan saya kejar ibu sampai seminar trollnya, terus setiap hari itu saya bukain sampai begadang-begadang. Gunakan waktu tidurmu untuk belajar ya Bu, dari awal sampai sampai saat ini itulah. Iya. Itu benar-benar yang oh iyalah oke, kalau pagi nggak mungkin, saya kan 24 jam pegang dia, apalagi rumah saya jauh Bu. Jadi kalau kemana-mana ya bawa kartu, bawa ya mungkin kalau ada teman yang satu tempat sama terapi sama saya tuh tahu banget, saya pasti bawa kartu, bawa apa kemana-mana. Mobil tuh isinya alatnya Leo semua gitu. Sebisa mungkin ya saya nggak kaku lah Bu. Soalnya saya lihat dia udah stres di bela di jalan, tunjuk gitu. Saya berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu. Kayak motor, meskipun kita kan dulu masih naik motor ya Bu, di atas motor meskipun dia loncat-loncat, saya bilang itu pohon, itu itu apa tiang listrik, itu batu, rumput gitu. Saya ngoceh aja, saya bilang saya ngoceh nggak tentu arah gitu. Dengan Padahal harapan ya Lionya nggak nyautin, nggak ngapa-ngapain, biarin aja ya. bodo amat gitu. Iya, iya, iya. Tapi suatu ketika tiba-tiba dia bisa bilang pohon ya gitu. Itu kayaknya oh yang saya lakukan itu nggak sia-sia gitu. Sampai ya tahu lah Bu, kalau naik motor kan diliatin orang, ini orang ngapain gitu, sampai nunjuk-nunjuk, sampai gini-gini ngapain gitu kan. Kayak disangka orang kurang Biarin aja. waras gitu. Iya. Terus apa yang Ibu pelajari Bu dari VB Map? Dari Ibu juga ikut seminar ke Jakarta ya waktu itu kan ya. Kalau nggak salah ikut seminar, ikut VB, Medan, ikut training ke di Medan Medan, ya. Ya. Terus kemudian apa yang Ibu Medan pelajari dari Jakarta. VB Map itu? Dari yang VB Map itu apa yang Ibu pelajari jadinya? Jadi Ibu jadi paham Leo tuh kayak gimana, bagaimana gitu. Mungkin bisa dijelasin. Saya dapat banyak dari VB Map Bu. Saya jadi tahu mappingnya Leo itu, tumbuh kembangnya itu apa yang kosong, ibarat kayak puzzle. Saya jadi tahu oh ini yang harus saya kejar. Oh tarik. Halo Bu. Ya, targetnya gimana? Targetnya apa Ya. dulu? Apa dulu ya? Oh, oh, oh iya, target ini saya harus tahu 0 sampai 18 bulan ini seperti begini, 18 sampai 36. Terus saya jadi bisa tahu, saya jadi banyak lah Bu. Jadi dari VB Map itu saya tercetus banyak ide gitu. Terus dan kebetulan saya tipe orang yang suka nulis diary ya Bu. Jadi saya buka kembali gitu. Semua yang ketertinggalan Leo yang tiba-tiba dari bisa jadi regres itu semua saya ada catat sih Bu. Ya, Oh, regress, ya, Leo sempat regress ya jadinya ya. Dari iya, umur berapa sempat regress? regres. Oh, sempat regress. Jadi waktu 12 bulan itu dia tuh udah bilang, "Enggak ah, udah dong. Au, au, au," gitu. Tahu-tahu sakit,
habis sakit demam, habis imunisasi, aduh, habis itu langsung regres dan nggak nggak sadar sama sekitar. Terus yang ibu bilang kalau di foto nggak nyadar, menghindar, terus nggak suka bleach, nggak suka bunyi bunyi itu udah pelan-pelan nongol. Cuma masih denial ya Bu ya, Ya, masih jadi nggak tahu malu. jadi Maju Bapak lanjut terus tapi gitu, uh, nggak ngerti sebetulnya soalnya kan. iya, jadi sebetulnya tuh memang kalau anak dengan autisme itu ya, banyak sih hampir bukan regres sih, seperti ada yang regres, ada yang seperti stop bertumbuh itu di usia 18. Kadang-kadang waktu itu karena itu adalah saatnya imunisasi MMR, jadi sering mengaitkan autisme dengan imunisasi MMR itu. Tetapi sih sebetulnya kalau dari studinya, evidence base-nya itu tidak ada hubungannya antara imun dan autisme gitu ya. Cuma memang di usia itulah rata-rata mereka mundur atau kalau nggak mundur pun kayak stop gitu. Saya sendiri terus terang juga kalau saya nih kembali ke saya lagi ya, anak saya juga memang mundurnya bukan mundur sih kayak stop lah kayak nggak kayak mulai pelan secara perlahan hilang matanya, kontak mata itu di usia antara 18 sampai 24 bulan. Saya sampai liatin tuh foto-fotonya gitu ya, kapan kayaknya dia mulai makin susah kita tangkap fotonya waktu di foto kan kalau anak kecil foto bayi kan pasti ngeliat tuh senyum senyum. Nah itu mulai kapan masih bisa saya tangkap, tetapi butuh waktu yang sampai Rina foto Rina. Tetapi saat itu anak saya tidak suntik MMR dan itu sebenarnya nggak ada, tidak evidence base-nya tuh nggak ada gitu ya. Dan itu pun studi yang katanya udah evidence base itu pun udah dicabut gitu ya. Ini kalau mungkin kalau ngerti langsung tanyakan ke dokter anak ya, bukan saya, cuma saya ingin menyampaikan itu aja. Jadi setelah itu kira-kira apa namanya, ibu udah tahu kan perkembangannya, jadi yuk lebih mudah diajarin ya Bu, karena kayak tinggal ngikutin VB Map aja ya Bu ya. Iya, iya. Jadi tinggal ngikutin VB Map aja, terus udah gitu, kalau yang kayak misalnya apa yang belum bisa, jadi karena udah ada acuannya, jadi gampang aja Bu, gitu. Kayak let it flow aja gitu loh Bu. Cuma ya Hmm. memang idenya membuat anak senang itu yang paling nomor satu sih. Nah, jadi itu ya yang namanya terapi adalah bikin anak senang, maksudnya anaknya juga senang, ibunya juga senang, nggak pakai stres. Ya Bu ya, betul ya. Kalau dipaksakan anaknya marah, ibunya tambah stres ya Bu ya, tambah marah, maksudnya tambah ikutan emosi, ya marah dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya anak senang, ibu happy, gitu kan. Progres juga bagus gitu. Jadi pentingnya tuh kita belajar gimana caranya pairingnya gitu, memasangkan kita adalah orang yang menyenangkan buat anak, bukan cuma main suruh-suruh, tapi dekat kita. Jadi kuncinya Leo nih apa nih Bu? Reinforcernya buat Leo nih Bu. Kan penting banget itu. Kalau kalau dulu bertahap berubah Bu. Hmm, Kalau dulu makanan ya. awal-awal, jadi makin rajin baking yang gluten free. Ya. terus uh, terus udah gitu udah mulai besar, dia udah mulai apa namanya kayak udah mulai ngerti pelan-pelan gitu. Dia tuh ya kayak hal-hal kecil kayak peluk, cium, puji gitu. Ya. Nah, yang sekarang paling parahnya handphone Bu. Ya. Oke, jadi sebetulnya itu adalah kita melihat apa yang menjadi motivasi anak gitu ya. Motivasi itu macam-macam. Iya. Untuk anak kedua, waktu Leo dulu masih yang baru masih rada kecil itu belum apa namanya makanan, karena makanan itu kan ya yang paling paling sederhana ya, semua orang juga mau makan gitu ya, anak makan kita juga makan. Nah, terus kemudian kalau udah mulai meningkat bahasanya makin meningkat, tentu di tempat apa namanya makanan itu ya udah nggak bisa diterima, karena di luar alami juga masa iya belajar dikit kasih makan, baca dikit kasih makan kan ya, makanya pelan-pelan dikurangi dan diganti ke yang lebih alami gitu ya, lebih alami macam-macam anak-anak tinggal lepas dari gadget ya kan. Jadi akhirnya handphone atau mungkin juga karena Leo udah agak
udah paham juga itu ada pakai token ekonomi, pakai behavior chart ya yang sebetulnya nanti ini saya lupa ngepost di website ya, tapi Bu Agnes sudah kasih, nanti akan saya post contoh-contohnya gitu. Jadi apa namanya, kita bisa betul bahwa anak juga bisa mengontrol dirinya sendiri, menggunakan behavior gitu. Nah, Bu Agnes bisa cerita nggak kira-kira Leo gimana ya problem behaviornya ya Bu ya? Wah, parah, Bu. Hmm. Parahnya gimana? Parah. Ini saya terus ingat Itu ini akhirnya. Gimana mau ceritanya, Bu? be orang kalau barriernya makin ini ya, kalau Leo tinggi terus. Kayaknya bermasalah terus, Bu. Kalau dari segi Leo bahasa, itu untung Leo tuh cepet ya, kecapnya lumayan cepet ya, cepat sekali mengikuti VD Map aja cepet banget, perkembangannya bagus, sangat-sangat bagus ya, cepet, hampir komplit VD Map aja cepat, cuma memang ada hambatannya, itu problem behavior gitu ya. Nah, sampai kayak gimana tuh Bu Silio, kalau ngapain gimana sampai gimana nih, bisa diceritain nggak biar ada manfaat ini yang lain? dulu kalau dia kan lagi seneng-senengnya mending. Kalau lagi seneng-senengnya mending itu ya mungkin kesalahan dari kita juga sih, Bu. Suka diturutin. Dia kan nggak pernah namanya mending minta mainan. Jadi suatu hari dia tuh mending minta mainan gitu. Hmm. Dan dia sih kalau minta mainan cuma satu memang. Cuma sekali minta tuh yang bagus gitu ya. Yang cukup rogoh Pinter kocek kali. gitu. Uh, pinter ya Jadi Leo. ada satu ketika yang kita sama sekali nggak mau, yang saya pikir udah ada untuk apa lagi gitu loh maksudnya. Tapi karena dia suka, biasa ya Bu, mulai tertarik gitu karena apa playnya waktu itu di VB juga udah lumayan tinggi kan gitu Bu playnya. Jadi dia dia Aduh, semoga Bu Agnes bisa join lagi ya ini. Aduh, mohon maaf nih hari ini kayaknya agak parah banget. Kemarin saya tuh biasanya sering loh, maksudnya kebetulan Bu Agnes kan itu nggak pernah menemukan kesalahan, maksudnya sampai yang parah kayak gini. Biasanya mah oke-oke aja gitu ya, nggak ada masalah bisa online gitu. Ini kenapa ya jadi begini ya? Ini udah nggak jodoh banget. Bu Ngikutin ya programnya Bu Agnes ya. Kita biasanya nggak pernah sampai separah ini ya koneksi ya. iya, halo Ibu. Iya Bu, silakan lanjutin program behaviornya seperti apa. Iya, jadi dia itu dulu tuh sempat ini Bu. Iya, Silakan Bu, dilanjutin. jadi iya, jadi Bu Lanjutin, kayak lanjutin. Leo itu ya Leo itu suka ngamuknya itu Bu. Dia tuh kalau istilahnya Mama Leo yang satu lagi boneless, boneless Ya, tidur, boleh. Ya, glosor, ya. glosor, terus guling 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 guling. Bisa 2 sampai 3 meter, 4 2 sampai 3 meter gitu Bu. Hmm. Terus kemudian, Itu ini banget gitu. hmm. Apa jauh sampai diliatin orang-orang di di ada nenek-nenek deketin gitu, dan kita tuh cuma nggak ber nggak bereaksi gitu kita. Tapi ada nenek-nenek deketin, apa Bu beliin lah, murah kok gitu. Aku tuh yang sampai kayak aduh gimana ya gitu kan, sampai Pesannya pelit banget gitu ya. Kayaknya orang tuanya pelit banget. papanya bilang maaf Bu gitu, maaf Nek.
kita lagi ngajarin anak kita, maaf ya gitu, sampai papanya tuh ngomong gitu gitu. Uh, Leo lihat itu tuh matanya gini, langsung iya Jadi jangan dikira ya anak-anak ini pintar matanya banget. Hmm. glosor, matanya tuh naik-naik gitu loh Bu, ngintip gitu. Terus tidur lagi, goyang-goyang, dan karena badannya nggak segede sekarang, enak gendong Bu. Kita gendong, kita angkat, pulang saya bilang. Tapi nggak ada apa ya Bu ya, nggak ada omongan banyak gitu, nggak ada. Kita cuma bilang pulang, udah gitu. Ya ngamuk lah Bu di mobil, dan 2 jam. Ya. Tapi apa namanya setelah ibu mempelajari problem behavior ini, maksudnya dari teori ABA ini, problem behavior, jadi ibu agak lebih tenang ya bu ya tahu gimana gimana pendapat ibu ngadepin memang personality dari Leo yang memang agak kemauannya keras lah kalau saya bisa bilang ya. Jadi lebih jadinya sekarang lebih mudah sih Bu, lebih tenang. Kita ternyata pemikiran Leo ke sini. Maksudnya kalau misalnya kita bereaksi begini, oh ternyata responnya seperti ini. Gitu aja sih Bu. Lebih Hmm. rileks sih iya juga. Lebih banyak jadi nggak stres gitu loh. Kalau dulu stres, marah, ikutan marah gitu. Kayak gitu sih Bu. Kalau sekarang mah udah bisa tenang ya Bu ya. Jadi kayaknya lihatnya itu juga paling dianya aja pintar cari apa maksudnya cari celah ibu dari mana nih bisa di celahnya yang diungkit gitu kan. Karena kan sekarang juga dia makin makin pintar kan problem behaviornya ya. Ngomongnya kan makin pintar. Akhirnya problem behaviornya dibicara ya Bu. Gimana tuh Bu sekarang Bu? Iya, kalau kalau sekarang problem behavior memang lebih kompleks. Dia kalau kalau sekarang problem behaviornya itu astaga naga saya bilang. Kenapa? Karena dia itu sekarang karena udah bisa ngomong, suka memanipulasi keadaan. Kita pernah satu hari dia ngamuk di mall, dia teriak, tolong, dia sakiti saya. Gitu. Sedangkan ibu Tolong KDRT. sakiti saya. Jadi tangan saya naikin ke atas, Bu. Karena dia boneless, megang kaki saya gitu. Tangan saya naikin ke atas. Tapi saya bilang, saya kan nggak cubit kamu, saya nggak pukul kamu, saya bilang. Saya jalan aja, tapi saya nggak banyak ngomong lagi, nggak ngoceh-ngoceh gitu, nggak. Saya jalan aja. Iya. Tapi memang Jadi ada triggernya Bu, memang biasanya ada triggernya. Kebetulan iya. Jadi mertua datang. oh, pengen dibeliin sesuatu sama neneknya, sama kakeknya. Iya, jadi sebetulnya sih namanya anak-anak itu pasti selalu ada problem behavior ya, artis atau tidak itu selalu ada problem behavior. Cuma mungkin kalau anak tipikal gitu ya, itu mungkin mereka mengungkapkannya menjadi lebih baik lah ya, udah bahasanya juga udah cukup bagus, empatinya juga bagus, jadi mengungkapkannya dengan lebih baik. Tapi mungkin karena ini masih walaupun dia tuh udah bagus, bahasanya juga udah bagus banget nih, tapi kan mungkin ada beberapa konsep yang dia masih belum ngerti-ngerti banget gitu ya. Jadi ya itu masih tugas yang harus di apa namanya yang akan terus digali untuk bisa dia semakin mengerti paham lingkungannya nggak boleh ngomong kayak gitu tetapi yang penting tuh orang tua tuh punya ilmunya kalau anak bagaimana menghadapi anak autis dan bagaimana ilmu behavior itu
gimana nanganin anak-anak ini gitu. Selama orang tua udah punya ilmu ini ya, teori fungsi behavior, teori ABC behavior, sama udah tahu nih anak autis tuh emang begitu ya, ya udah tenang Iya. aja. Waktu itu kita udah punya senjatanya. Oh, kamu begini, saya begini. Kamu begini, saya begini, gitu kan. Sebenarnya sama anak normal kan juga begitu kan. Maksudnya namanya anak-anak pasti ada aja tingkahnya, betul nggak? Iya. Iya, betul kan gitu. Terus jadi bedanya nih sesudah ngerti VB Map dan VB-nya sama sebelumnya tuh bedanya gimana sih Leo nih Bu? Dari sebelum ikut mengetahui tentang VB, sesudah sekarang, bedanya gimana tuh? Kalau Ibu bisa cerita. Eh, Perbedaannya ini Bu, dia jadi lebih apa ya? Kalau kalau dulu sebelum 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 ikut FIB, kalau dulu sebelum ikut FIB itu kayak ekspresifnya nggak ada, kita juga nggak ada pretend play-nya. Kita kan nggak tahu ya Bu, maksudnya pretend play juga ada fase-fasenya playnya gitu kan. Kalau dulu kan asal aja bawa main, asal aja beli mainan gitu kan. Terus kalau sekarang udah jauh lebih banyak sih Bu, banyak banyak perubahannya drastis, bahasanya lebih nambah gitu loh Bu. Itu aja sih yang terasa banget bedanya, lebih cerewet gitu kalau kalau saya sih rasanya gitu Bu. Yang kayak Oke, 300 kosakata segala macam ya lebih banyak sih Bu. oke, ya. Jadi kira-kira perkembangan Leo kayak gitu. Tapi tentu aja kita juga nggak apa tidak bisa menyamakan anak kita dengan Leo ya, karena setiap anak itu punya perkembangan sendiri-sendiri. Diagnosa autisnya juga beda-beda. Seperti kita tahu, autis itu tingkat derajatnya ada yang ringan, ada yang menengah, dan ada yang berat. Terus kemudian daya tangkap anak juga beda-beda gitu ya. Jadi ini tentu progres nggak semuanya bisa sejalan atau sama dengan Leo, tetapi paling tidak kalau kita berbekal ilmu yang kita punya dari metode ABA-FIBI dan juga kita tahu gitu gimana autis gitu ya, itu kita bisa mengarahkan anak kita mencapai hasil yang optimum siapapun anak itu, dimanapun kondisinya. Itulah kurang lebihnya gitu ya. Terus kemudian jadi kebetulan Leo punya problem behavior, jadi Bu Agnes tuh belajar nih tentang ilmu fungsi behavior, metode ABC-nya yang tadi gitu ya, anak autis itu seperti apa, dan menerapannya dengan menggunakan behavior chart ya. Jadi kebetulan Leo juga udah paham konsep bahwa oke, saya boleh, saya bagus, saya good, berarti dikasih centang ya Bu ya. Ini kebetulan saya belum sempat post sih, saya udah janji ke post tapi kemudian kayaknya saya lupa dikasih centang. Ini sebenarnya sama dengan konsep reinforcer biasa ya, tapi kan kalau yang anak-anak baru misalnya dapat ngomong tunjuk mata, anaknya tunjuk mata kasih reinforcer, tunjuk kuping gitu kan, anaknya tunjuk kuping kasih reinforcer, terus kemudian gerakan-gerakan sederhana atau apa aja yang ingin kita kita suruh anak lakukan. Nah kalau anaknya sudah bagus dan konsep bahasanya juga sudah meningkat, akhirnya kita tingkatkan yang nama reinforcer itu menjadi sesuatu yang memang sesuai dengan lingkungan gitu ya. Jadi Rio mengukur behaviornya sendiri, termasuk dengan dibantu ibu bahwa oke hari ini dia tuh good boy apa melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi kalau baik kan tinggal di apa namanya kayak dicentang, nah dia harus ngumpulin berapa centang, dapat apa, dapat ditukar hadiah apa. Ini sebenarnya konsep ini berlaku untuk umum Iya. ya, maksudnya anak-anak tipikal pun juga bisa, silakan. Nah itu nanti yang akan di share gimana Bu tuh ceritanya tentang behavior chart itu, apa aja tuh yang ibu implementasikan kepada Leo untuk supaya dia bisa mengukur dan menjaga emosinya dia, karena Leo ini sebetulnya personalitinya gitu ya, personalitinya tuh emang agak orangnya meledak-ledak gitu. Kalau untuk yang pas marah Bu, Hmm. kalau behavior chart-nya itu saya ada kasih ke kelas. Itu saya bikin yang bisa duduk tenang, diam, terus tidak mengganggu teman gitu. Itu saya ada bikin Bu. Saya kasih ke gurunya gitu. Terus eh, saya
dia bangun tidur, lain, terus pakai baju kemandiriannya Bu, pakai baju apa semua saya ada bikin. Kayak yang kemarin saya kasih lihat sama Ibu kan, baju kotor taruh di mana, baju ini saya ada bikin behavior chartnya. Cuma kayaknya kalau itu udah terlalu mudah ya Bu gitu. Soalnya dia sekarang udah Iya, iya, permintaannya iya. udah makin tinggi, jadi ubah Iya, lagi gitu loh Bu. iya. Eh apa strateginya nggak bisa, udah nggak mumpuni lagi gitu Bu. Iya, bagus tuh berarti Lionya maju gitu kan seiring dengan perkembangan umurnya juga perkembangan bahasanya. Jadi yang namanya apa namanya kayak reinforcer apa kayak token ekonomi itu harus kita tingkatin terus. Nggak bisa cuma masa dikasih makanan mulu. Enggak lah, tujuan kita bukan itu. Yang tujuan kita adalah sama kayak di lingkungan alami anak seperti apa. Kalau kita tahu kan anak umur 5-6 tahun atau yang baru diajarkan dengan tugas-tugas itu kan biasanya memang pakai hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kayak misalnya dia pakai apa namanya ngumpulin di kelas, dia harus duduk diam, dia nggak boleh ganggu gurunya, sebagainya itu ada penilaiannya gitu. Nanti bisa ditukar dengan hadiah. Terus kemudian juga di rumah ada chores-nya ya, ada tugas ya, hal itu dia harus ngapain gitu kemandiriannya, ya kayak masukin apa namanya apalah yang ingin diajarkan. Nah sekarang ini kata Bu Agnes udah nggak pas lagi tuh si Leo ya. Lionya kan udah tambah gede, udah tambah ngerti dan itu pun udah istilahnya udah otomatis mungkin yang ngerjainnya. Kalau baju kotor di tempatnya, terus misalnya membersihkan tempat tidur dia udah otomatis sendiri karena udah setiap hari dibangun ada behavior chart. Ya ini saatnya ganti lagi isinya gitu. Isinya diganti dengan yang memang ya sesuai dengan perkembangan Leo gitu. Tapi paling nggak bisa memberikan ide-ide kepada orang tua di sana di rumah bahwa tuh anak autis tuh bisa loh ngikutin aturan dan harus bisa gitu. Bisa ngikutin aturan, harus ngikutin aturan. Nggak ada alasan kalau dibilang autis terus boleh seenaknya itu nggak ada dan mereka tuh terbukti bisa loh asal kita tahu cara ngajarinnya asal kita tahu ngerti juga nih anak autis seperti apa. Oke mungkin ada masukan dari Bu Agnes ada pesan-pesan kepada orang tua yang di rumah gitu. Gimana Bu? Sorry putus. Iya, ada pesan-pesan Bu untuk orang tua di rumah atau apa gitu? Atau mungkin Pesan-pesannya sih ini sih Bu, lebih lebih ngelihat anak aja, uh, buka mata lebar-lebar, lihat kebutuhannya anak gitu, jangan cuma target kita gitu. Kadang saya sendiri pun masih belajar ya Bu. Kadang kita lupa kalau kita lihat target kita, kita sibuk sama target kita, tapi kita nggak lihat anak itu kebutuhannya gimana gitu. hmm, Nggak nggak maksudnya jangan egonya kita aja sebagai orang tua gitu, harusnya lihat kondisi anak gitu. Yang penting ya, dia happy, dia bisa dia bisa dia bisa apa pelan-pelan kita masukin gitu, tapi ya ya, anak-anak tetap anak-anak sih Bu, gitu aja. ya. Jadi mungkin mungkin Mbak Agnes ya, Jangan apalagi kita ajar dibandingin kita juga gitu. jangan dibandingkan, betul. Jangan dibandingkan satu anak dengan lainnya, anak lainnya. Ini progresnya masing-masing. Apalagi anak autisme tuh sangat-sangat khas ya. Anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Tetapi ya kita harus kenali anak ini apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jangan fokus kepada kekurangannya, tapi kita fokus ke kelebihannya. Nah, kekurangan inilah yang harus kita isi. Ya, kenapa kalau menurut saya kenapa apa namanya peran orang tua itu sangat penting? Karena orang tua itu kan yang sehari-hari berhubungan dengan anak. Jadi tahu kekurangan dan kelebihannya itu lebih detail daripada profesional dan bisa berkomunikasi dengan profesional sehingga bisa saling sinergi gitu loh kerjasama. Oh oke gitu anaknya begini berarti kami nih sebagai profesional kalau dapat informasi dari orang tua seneng gitu loh jadi kita kerjanya nggak dua-dua kali nggak nyari-nyari lagi gitu oh ya udah tahu nih dia senangnya ini jadi kita masuknya lewat situ karena kan penting banget
penanganan anak dengan autisme itu penting banget kita masuknya dari motivasi. Ya ABK, sebetulnya semua anak sih ya, cuma lebih-lebih yang anak autisme itu kita masuk dari apa yang memotivasi dia, apa yang membuat dia senang, baru kita kembangkan arahnya dari situ gitu. Apapun yang dilakukan dengan senang hati pasti hasilnya bagus gitu ya, daripada anaknya dipaksa-paksa gitu kan. Jadi begitulah kira-kira. Ini ada pertanyaan, saya sebetulnya pernah ketemu Leo karena saya kan waktu tahun lalu ke Batam ya. Leo tuh lucu banget, cerewetnya minta ampun. Saya tuh lagi nyari dia nyanyi, nyanyi yang apa, Bu? Aladin ya. Ya Allah hebat banget nyanyi, Aladin. suaranya juga oke, lantang, keren banget. Terus saya lagi nyari-nyari tapi belum ketemu, Bu. Lucu banget sih Leo, pokoknya cerewet banget. Oke, ini ada pertanyaan. Leo umur berapa? Sekarang umur 7 tahun ya Bu ya. Kalau nggak salah baru ulang tahun juga ya. Belum lama kan ya? Kayaknya ya. Terus kemudian banyak yang pengen lihat Leo, Bu. Pengen pengen lihat Leo katanya. Nggak denger ya, Bu ya? Bentar, Bu. Nggak kedengeran, bentar. Ya. Telat, Bu, masuknya. Oke. Iya. Iya, baru ulang tahun, Bu. Iya, baru ulang tahun. Jadi silakan yang ada yang mau nanya-nanya ke Ibu Agnes, silakan ada tentang apa cara penanganannya ini. Kebetulan komentar dari Bu Meta, Mami yang penuh semangat dan kuat menghadapi problem behavior. Keren Mami Leo, semangat jadi ngecas lagi nih. Makasih share ilmunya Mami Leo. Itu dari mamanya Kadra ya, Bu Meta. Terus kemudian apalagi ya, kita lihat lagi ada pertanyaan ke belum ada pertanyaan lagi. Apalagi nih Bu ya yang bisa di-share dari dalam penanganan Ibu menghadapi Leo. Kayaknya sih emang belajar harus rajin ya Bu. Ibu sekarang masih belajar nggak sih? Walaupun udah 2 tahun kali Ibu belajar ya. Kan Ibu nih awal-awal nih berarti udah 2 tahun lebih nih kayaknya kita Ibu berkenalan dengan Abah Vivi. Ibu masih belajar nggak sih sekarang? Masih. Masih, Bu. Dibuka. Hmm. Dibuka lagi, dinonton lagi. Ibu lah nonton. Kemana-mana tanya, gitu. Kayak Jadi, jadi tahap tetap semua kalau orang tua dikerjain, itu Bu. harus belajar. Ya, semua dikerjain demi anak, semua juga harus belajar supaya anaknya tetap maju, Leo tetap maju. Nggak puas nih, Bu Agnes tuh nggak puas Leo seperti ini, jadi benar-benar pengen nyoba terus gitu ke depannya, kira-kira gimana. Oke, ini pertanyaannya Bu, bagaimana tips dalam menghadapi problem behavior di praktisnya Leo? Dari Bu Maulani. Uh, awal tipsnya ya, Bu ya. Nggak, Ya, nggak halo, Bu. ya silakan Bu, kedengeran. Uh, tipsnya saya nggak apa nggak apa menghadapi behavior Leo itu paling gampang no respon. Hmm. Paling berapa respon Paling gimana Bu gampang maksudnya Bu? no respon. Oh, paling gampang Kalau dia merespon. melakukan sesuatu, soalnya dia tuh cari perhatian banget, anaknya caper banget. Yang seperti Ibu bilang, kalau dulu kan Ibu pernah ketemu sama Leo ya. Jadi kalau dia mulai bertingkah, saya nggak ada kontak mata, saya usahakan nggak lihat dia, saya cuma cukup bilang satu kali, nggak cerewet, cuma bilang stop, udah. Sama menghitung, Bu. 3, 2, 1, udah. Ya, jadi Cuma bajakan berhitung, Bu. Jadi tips-tipsnya tuh seperti itu. Jadi memang dari perkembangan bahasa, Leo terus terang luar biasa di TVMap. Dari peserta training online aja saya sempat berkali-kali tanya Bu Agnes, ini bener nih Leo nih udah kayak begini. Ingat ya Bu ya, kita berapa kali ngobrol, saya lihat TVMapnya tuh karena berapa bulan luar biasa perkembangannya gitu kan. Jadi saya
awalnya agak meragukan sih Fedimennya gitu ya, karena kalau memang diagnosisnya autis, rasanya ada beberapa hal yang akan menjadi kayak, bukan dibilang mentok sih, tapi agak sedikit kayak challenge gitu ya. Tapi kayaknya kalau Leo kok nggak cepet banget meledak bahasanya. Tetapi yang memang menjadi masalah adalah problem behavior ya. Problem behaviornya tuh dia orangnya kebetulan menurut saya sih memang personalitinya agak yang heboh, agak meledak-ledak gitu ya. Jadi Ya. dan kebanyakan rasanya kita banyak ngobrol kayaknya dari banyak perhatian gitu ya, banyak yang perhatian. Kan Leo anak satu-satunya ya, jadi kan mungkin dia memang butuh perhatian udah pasti, tapi ada hal-hal caranya tuh nggak pas gitu, caranya dengan problem behavior. Jadi kan makanya Bu Agnes sudah nggak ada kontak mata kalau ada Leo. Terus kemudian kalau dia nggak nurut, dibikin aturan bahwa dia harus respon dalam waktu sekian hitungan, dengan hitungan gitu loh. Nah, si Leo tuh udah paham banget kalau udah maminya berhitung, dia harus nurut, dia harus datang misalnya gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang memang kalau kita biasakan setiap hari tanpa harus membentak gitu ya, tanpa harus kita ikutan marah, anak tuh pasti nurut. Jadi gimana cara kita menghandle-nya aja sebetulnya ya. Sama gitu. Jadi sama ada beberapa hal karena dia mungkin dia senang main, terus kalau kita tiba-tiba kita bilang Rio ayo stop kita harus pulang, nah mungkin Rio nggak terlalu suka gitu, maksudnya dia butuh waktu untuk oke ini udah stop saya harus pindah kegiatan gitu ya, jadi harus ada peringatan dulu nih. Nah peringatannya ini ya ibu yang dalam bentuknya berhitung gitu, Rio dalam hitungan nih kamu udah siap-siap kita pulang misalnya kayak gitu ya. Jadi dalam jeda itu dia bisa bersiap-siap gitu, jadi kan ada peralihan buat Rio juga bahwa oke ini kegiatannya habis ini gitu ya, ganti lagi ya saya nggak apa-apa karena saya diberi kesempatan sedikit untuk mami untuk beradaptasi misalnya gitu. Jadi ya ada tips dan trik juga sih untuk menghadapi anak-anak seperti itu gitu ya. Kira-kira ini ada dari kata dari Bu Eva nih Bu, ini teman ibu nih katanya. Berhubung saya teman Mami Rio, saya melihat Rio dari kecil sampai besar, jadi saya melihat perkembangan Rio yang luar biasa. Karena Mami Rio juga sangat aktif dalam menggali informasi untuk perkembangan anak. Orang tua yang patut dicontoh. Semoga anak saya juga diberikan perkembangan yang baik. Bu, dari Ibu Eva loh. Jempol, Bu Agnes. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Jadwal kegiatan Leo sehari-hari apa ya, Mami ya? Jadwal sehari-hari kegiatannya. Apa, Bu? Jadwal kegiatan sehari-hari dia apa? Leo kan sekolah ya. Maksudnya sebelum COVID kan Iya, sekolah. Kegiatannya apa iya. hari-hari? Dan dia terapi apa aja? Eh, oke, eh, Leo kan juga ada terapi di center, Bu. Jadi, Ya, eh, kalau pagi jam 6:30 itu dengan bawa banyak barang, pagi-pagi ya. itu dia sekolah sampai jam 12. Terus jam 12, jam 1 masuk terapi, 1 sampai jam 3 terapi, terus Mm-mm. Ya, tuh. Mohon maaf ya, kayaknya sinyalnya benar-benar parah ini di Batam nih, bolak-balik dari tadi suasana begini. Tapi pada intinya sih adalah
pagi apa namanya bersekolah, habis bersekolah kemudian terapi. Jadi Leo tuh memang masih terapi di sekitar. Terus kemudian setelah itu Bu Agnes melanjutkan dengan terapi yang agak tinggi di rumah ya Bu ya. Di gudang itu dekat di kantornya papinya Leo. Sehari berapa jam Bu? Terapi Aba Fibinya sehari berapa jam? Terapi Aba Fibinya sehari berapa jam? Hmm. 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 Jadi kegiatannya seperti 2 jam. Oke, jadi eh, di sekolah, kemudian di sana. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya, jadi kalau apa yang tidak bisa diberikan oleh center, jadi di center itu terapi OT ya kalau nggak salah ya SI juga ya. Ah, ah. Ah, ya. Ini kebetulan emang agak putus-putus banget ya. Ya, ya. Jadi terapinya sebetulnya di center juga udah ada, tetapi kemudian merasa nggak cukup, jadi akhirnya menangani sendiri di rumah. Kenapa? Kenapa? Ya di Batam ya cuacanya kurang bagus, jadi sebetulnya terapinya tuh macam-macam juga, tetapi kurang kurang cocok, kurang apa maksudnya masih kurang gitu, maka ditambahkan ada BB. Tapi sebetulnya sih kalau saya pribadi, maksudnya ya kita juga harus hati-hati nih kombinasi. Kalau memang saling mendukung silahkan ya, maksudnya sama gitu prosedurnya. Jadi kayak BP, kebetulan Bu Agnes kan emang udah paham benar apa yang dibutuhkan Leo, jadi memang sudah bisa mensinkronisasi kebutuhan apa yang dia perlukan gitu ya. Jadi kayak saya sendiri juga terapi anak saya pun di rumah saya abah, kemudian yang di luar tetap saya TW dan OT itu tetap karena anak-anak saya memang masih membutuhkan itu. Oke, iya nih Bu Sari, ini pertanyaan lagi kurang bagus banget gitu ya. Terapi bagaimana memperbagus artikulasi? Bu Agnes masih dengar nggak Bu ya? Memperbaiki artikulasi Rio seperti apa? Ada ini Bu, memperbagus gimana meningkatkan artikulasi dari Rio? Pakai kaca, Bu. Nggak denger ya, saya Halo, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Bu, kedengeran? Pakai kedengeran. kaca, Bu. Di de Ya, oke. di depan kaca. Mm, Kebetulan kan di center ada terapi TW-nya juga. mm. Jadi sama browsing di internet juga. Jadi pakai ngikutin terus dilatih cari yang artikulasi, cari yang L terus. Ya tiap hari begitu sih, Bu. Sampai dapat. Oke. Kita lebih sering di depan kaca sih, bawa kaca kemana-mana yang gede gitu. Oke, jadi sebetulnya sih memang itu adalah bagian dari TW ya. Jadi artikulasi itu adalah bagian dari terapi bicara. Kalau kita dari segi ilmu abanya, lagi dari segi ilmu dia, kita tuh cuma bagaimana anak meningkatkan motivasi anak untuk bisa berbicara gitu. Maksudnya untuk dia pengen berbicara. Tetapi kalau pembentukan suaranya mana yang duluan, mana yang gimana, itu sih sebetulnya lebih ke arah TW-nya ya. Jadi ya silakan kalau memang anak Anda memiliki masalah dengan artikulasi, selain dengan ikut terapi ABA Bibi, silakan juga ke terapi bicara gitu. Saya sendiri juga tetap anak saya pergi ke terapi bicara karena saya nggak punya terus terang nggak punya ilmunya gitu gimana cara membentuk suara-suara ini mana ya suara ini yang duluan, gimana memproduksi suara ini, suara itu kan ranahnya
menghadapi anak autis ini memang diperlukan pembentukan satu tim. Ini sebetulnya pertanyaan banyak banget, tapi kayaknya Bu Agnes koneksi lost banget ya. Mungkin apa kita perlu saya interview Bu Agnes sendiri kali ya, terus nanti kita post di sini aja kali ya, yang pada saat situasi maksudnya udah malam atau nanti cuaca udah agak bagus gitu ya, karena ini banyak banget nih Bu Agnes yang kecewa nih katanya jaringan bermasalah. Padahal mereka banyak banget mau nanya. Ini saya juga udah bikin listnya tuh pertanyaan banyak, tapi saya juga bingung menginterviewnya karena sinyalnya jelek banget gitu. Ya, Iya, mungkin naik turun, Bu. iya. Jadi mungkin ini juga udah 1 jam, mungkin saya cukupkan sekian. Nanti gini deh, kedua janjian kita bikin interview sendiri aja yang punya kita ceritakan lagi hal-hal yang ini, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini akan kita, kalau interview yang tadi kan udah ya tinggal tanya jawabnya, mungkin nanti di dalam cuaca yang udah agak bagus ya Bu ya, nanti kita bisa bikin rekaman terus kita post di sini ya. Jadi silakan ya, kalau ada yang berminat untuk bertanya ke Bu Agnes, silakan di post di sini, di bawah komentar ini, supaya nanti Bu Agnes bisa jawab. Nanti akan di post videonya. Saya akan interview sendiri ke Bu Agnes pada cuaca yang agak bagusan gitu ya. Jadi bisa Jelek, Bu. jadi bisa enak gitu. Ini kayaknya dari tadi nanya juga tersendat-sendat. Mungkin yang dengar juga udah semakin apa namanya nggak enak lah dengarnya ya. Karena takutnya Iya, nggak enak, Bu. Karena kepotong-potong, takutnya jadi salah pesan. Putus terus, ya. Bu. Oke deh, Saya nggak dengar sekiranya Ibu. saya tutup aja. Iya. Kita Maaf cukupkan ya, Bu. sinyal dulu. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Ayah, Bu. ini kan bukan salah ibu, salah sinyalnya. Sinyalnya. Saya sama Bang Nes udah sering banget kok, sering ngobrol gitu. Maksudnya ada training online juga bareng ya. Terus kemudian biasanya sinyal tuh nggak pernah separah ini gitu ya. Selalu kita masih bisa komunikasi. Ini benar-benar yang udah sampai begini, dan kita pun tadi sebelum bicara udah nyoba dan itu bagus. Bu Agnesnya jelas banget kelihatan. Nanti nggak tahu nih tiba-tiba hujan petir mungkin di Batam ya. Jadi silakan ditulis aja apa namanya pertanyaan di bawah komen ini. Nanti akan saya coba tanya interview ke Bu Agnes. Nanti Bu Agnes akan jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa minggu depan bersama maminya Kadra ya, kalau nggak salah minggu depan ya. Ya, sama Ibu Meta. Ya. Maminya Kadra. Ini juga ceritanya lebih seru lagi. Kita dengar, kita lihat gimana Kadra dan gimana Ibu Meta mencoba menerapkan metode ABAPIDI ke Kadra. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Makasih, Bu. Makasih semua. Makasih, Bu. Ibu makasih ya. Dan mohon maaf ya sinyalnya kurang bagus. Makasih, Bu. Iya, sinyalnya nggak